I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai, perkenalkan, nama saya Hadin Wafinahda. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam memanajemen pendidikan. Seorang guru dituntut untuk dapat melakukan evaluasi pembelajaran melalui siswa dengan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, dengan melakukan pertimbangan terlebih dahulu atau measurement, lalu melakukan penilaian, yang terakhir melakukan evaluasi, sehingga didapatkanlah data-data yang tepat untuk mengevaluasi, dan akhirnya manajemen pendidikan yang dilakukan pun akan sukses dan berjalan dengan lancar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam melakukan evaluasi pembelajaran pasti ada suatu penghambat-penghambat atau faktor-faktor yang mungkin menjadi menghambatnya kita mendapatkan data dari suatu penilaian. Kira-kira apa saja ya kesulitan atau faktor-faktor penghambat tersebut? Berikut akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, kami melakukan riset ke salah satu sekolah di Tanjung Merawa, tepatnya di SMP Negeri 1 Tanjung Merawa. Kami melakukan riset dengan menggunakan instrumen angket yang dibagikan kepada para siswa dan siswi yang ada di sana dan wawancara kepada beberapa guru. Dari riset yang telah kami lakukan, akhirnya kami menemukan permasalahan yang terjadi dalam evaluasi pembelajaran yang diterapkan pada SMP Negeri 1 Tanjung Merawa. Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam evaluasi pembelajaran yang diterapkan pada SMP Negeri 1 Tanjung Merawa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkat kompetensi guru. Tingkat kompetensi guru pada SMP Negeri 1 Tanjung Merawa sebenarnya sudah cukup baik. Hanya saja masih perlu melakukan beberapa penyesuaian dalam penerapan media untuk melakukan penilaian yang akurat. Seperti yang kita ketahui, tidak semua guru berada pada umur dan jenjang yang sama, dan tidak semua guru muda langsung pandai dalam menyesuaikan diri, apalagi terhadap teknologi di zaman sekarang ini. Sehingga perbedaan inilah yang menjadi salah satu penghambat yang cukup berdampak besar dalam melakukan proses penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Yang kedua, adanya kendala-kendala yang terjadi pada proses evaluasi pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, penilaian memerlukan beberapa instrumen untuk mendapatkan data yang valid dan akurat. Hanya saja, sering terjadi kendala dalam melakukan hal tersebut. Pada SMP Negeri 1 Tanjung Merawa, melalui wawancara dengan salah seorang guru, beliau mengungkapkan bahwa yang menjadi kesulitan dalam evaluasi pembelajaran ini adalah adanya siswa yang sering tidak memenuhi standar nilai yang diberikan oleh sekolah. Hal tersebut disebabkan karena seringnya siswa tersebut absen dalam beberapa kegiatan pembelajaran di sekolah. Sehingga ketika masuk dalam tahap penilaian melalui ujian dan lain sebagainya, siswa tersebut tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dan akhirnya, seorang guru harus melakukan berbagai hal untuk dapat mempertimbangkan kembali nilai yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Hai, saya Dewi Berkah Guru Bangun. Di sini saya akan memaparkan beberapa solusi dan dampak mengenai kasus-kasus yang telah dipaparkan oleh rekan kami sebelumnya. Dari kasus-kasus yang telah dipaparkan, kita dapat mengambil 2 pokok permasalahan yang dibahas. Yang pertama yaitu permasalahan mengenai tingkat kompetensi guru, dan yang kedua mengenai kendala yang terjadi pada proses evaluasi pembelajaran melalui penilaian. Nah, dari kasus-kasus tersebut, kami dapat memberikan beberapa solusi melalui referensi-referensi yang telah kami dapatkan mengenai penanganan proses evaluasi pembelajaran pada SMP Negeri 1 Tanjung Merawa. Yang pertama yaitu melalui tingkat kompetensi guru, kita dapat melakukan beberapa penyesuaian melalui pelatihan-pelatihan langsung
dan secara tatap muka mengenai penerapan yang telah digunakan atau metode yang terbaik untuk dapat menjadi solusi dalam proses penanganan permasalahan evaluasi pembelajaran dan untuk menentukan penilaian demi mendapatkan hasil data yang valid dan akurat. Kedua, dalam penanganan kendala pada saat proses evaluasi yang telah dipaparkan oleh rekan kami sebelumnya, yaitu mengenai ketidakaktifan siswa dalam proses belajar mengajar sehingga pencapaian nilainya itu tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Solusi yang terbaik yaitu dengan memberikan sistem remedial. Sistem remedial ini diterapkan sebagai salah satu solusi atau upaya yang dapat digunakan ketika mengalami kasus tersebut. Sistem remedial ini bertujuan untuk mendapatkan nilai atau memberikan nilai kepada siswa untuk mencapai target seperti memberikan tugas proyek dan lain sebagainya. Hal tersebut juga merupakan sebagai perwujudan mengenai pembelajaran yang telah dilakukan selama ini. Sehingga dengan adanya sistem remedial, maka siswa dapat mengulang kembali materi dan dapat menambah pemahamannya. Hal tersebut sekaligus sebagai bentuk kontribusi dalam bentuk produk yang dapat dilakukan siswa untuk mencapai target penilaiannya. Dan kendala yang terjadi pada evaluasi pembelajaran dapat terselesaikan. Demikianlah solusi yang dapat kami sampaikan mengenai kasus-kasus pada SMP Negeri 1 Tanjung Merawa. Semoga solusi tersebut bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know